Halo people, balik lagi dengan aku di sini di acara Hopcast dan kali ini narasumber aku ada dua koko-koko kece, koko-koko atau kakak-kakak atau mas aku panggilnya. Mas boleh. Mas, oke, Mas Fredrik Febri dan Mas Gemilang Wibisana dari Alta Design Lab. Alta Design Lab ini apa sih dan siapa sih kakak-kakak ini? Kita kenalan dulu yuk. Oke, Alta Design Lab ini sebenarnya sebuah interior company ya? Iya, jadi sebetulnya Alta Design Lab itu basicnya menyediakan jasa untuk desain interior, dimulai dari konsep, kemudian pendetailan pekerjaan desainnya sendiri sampai pelaksanaan gitu. Jadi kita secara service tuh menyeluruh lah dari A sampai Z gitu. Untuk desain interior, seperti itu sih gitu. Oke, one stop service. Yes, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu udah bersedia menjadi narasumber aku hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Biasanya di acara Hopcast ini kita menuliskan nih hope-hope-nya kita tuh apa aja. Jadi sebelumnya aku kasih dulu kertas dan pennya untuk kakak-kakak tulis hope-nya dan nanti akan kita bahas seperti biasa ketika Hopcast ini selesai. Yang satu lagi. Terima kasih. Oke. Dan kamu dikasih waktu 5 detik. Oke. Enggak, bercanda. Lebih juga gak apa-apa. Sip. Diaminkan. Amin. Harapannya. Thank you. Oke, kakak-kakak boleh bercerita dulu mungkin kapan Alta ini berdiri dan mungkin visi misinya dan gimana ini bisa sampai jadi mitranya HOH untuk ngebangun tempat barunya HOH, jadi didesain oleh kakak-kakak ini. Jadi Alta tuh sebenarnya officially kita mulai itu tahun 2017, kurang lebih udah 7 tahun ya. Udah 7 tahun, sebenarnya specialty kita tuh di residential sama komersil seperti hotel dan restoran. Cuman kemarin itu ada ajakan dari teman untuk bermitra di sini untuk membantu HOH dan kita rasa ini satu tipe project yang menarik ya gitu. Kasusnya beda nih dari apa yang sudah biasa kita kerjakan. Jadi ini pertama kali? Pertama kali ya. sih, betul. Jadi menurut kita setelah kita dengar dari teman kita latar belakang dari HOH ini menurut saya sesuatu yang menarik dan bagi kita ini sesuatu challenge buat kita untuk bisa bantu di sini sih gitu, bisa berkontribusi terhadap HOH juga sih gitu. Oke. Lebih gitu. Mungkin aku rasa sih pasti ada challenge-nya misalnya dari yang biasa, and then HOH ini kan tempat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Kemungkinan besar kamu harus research dulu nggak sih? Betul banget sih gitu. Karena memang ini adalah satu project pertama buat kita, jadi sesuatu yang memang benar-benar totally baru banget juga buat kita. Jadi kita juga melakukan research walaupun bukan research yang besar, tapi kita juga berusaha untuk mencari tahu sebenarnya interior yang seperti apa yang buat mereka tuh bisa nyaman ada di situ sih, dan mereka juga tetap aman kalau ada di situ. Gitu sih kurang lebih. Jadi kalau misalnya rumah kan harus kayak baby proof. Nah ini kan jadi harus IBK proof. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu kamu udah tahu, pelajari juga dapet tuh pas lagi kita survei. Juga pelajari jadi dari mulai penggunaan material, terus sudut-sudut yang tidak boleh tajam karena itu kan bisa membahayakan mereka ya gitu saat misalnya mereka sedang kurang baik-baik saja gitu. Jadi itu kita pelajari termasuk juga dari sisi-sisi psikologi sih. Jadi kalau dari keilmuan kita mungkin dari sisi warna itu juga berpengaruh terhadap psikologi mereka. Gimana mereka merasakan senang di situ atau misalnya tertekan, itu kita coba pelajari dan itu kita terapkan ke desain kita. Oke, waktunya kita tes kemampuan kakak-kakak. Kalau mereka lagi kesel, lagi moody, itu kan sometimes mereka bisa jadi tantrum. Jadi warna apa yang bisa soothing buat mereka tuh? Jadi kalau dari sisi warna sebenarnya kita ada studi gitu tentang warna itu sendiri. Salah satu warna yang ternyata kita dapatkan dari research kita adalah warna biru. Jadi warna biru itu bisa menenangkan dan dia punya spektrum yang bisa cocok dengan anak-anak yang terutama autism. Oleh karena itu warna biru itu juga dipakai untuk jadi semacam ide bagi simbolnya autism.
Jadi saat misalnya ada Hari Autism Sedunia itu akan ada simbol pita berwarna biru gitu. Karena itu mempunyai spektrum yang baik untuk anak-anak autism untuk meredakan emosinya mereka. Oke, jadi tempat barunya HOH dominannya warna biru nih. Sebetulnya enggak sih, kita lebih sebenarnya warna netral itu jadi kanvas utama lah di ruangan ini. Cuman biru tadi kita terapkan menjadi aksen-aksen gitu untuk menstimulasi tadi gitu ya. Kemungkinan misalnya untuk mencegah terjadinya tantrum gitu dari anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu. Jadi overall sebenarnya kita lebih ke warna-warna netral gitu. Iya, karena bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak boleh terlalu banyak distraksi juga sih gitu, yang membuat mereka jadi stres. Jadi maka dari itu kita menerapkan warna itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu dominan. Jadi kita tetap bikin ruangannya itu tetap nyaman dengan pantone yang lebih subtle gitu. Jadi warna-warna seperti biru itu kita terapkan di hal-hal yang kecil saja. Oke. Gitu. Terus anak-anak ini kan juga perlu space yang agak besar ya, karena dengan mereka juga gerakannya kan rada lebih terbatas, terutama anak-anak Down syndrome geraknya aja masih kadang-kadang susah. Sometimes mereka untuk ke toilet pun masih harus ditemenin. Ini jadi penata letakannya nih gimana nih? Berbeda banget setelah kamu pelajari atau masih bisa general seperti rumah-rumah atau kantor-kantor lain bisa diaplikasikan di HOH? Sebenarnya memang sedikit berbeda ya gitu ya. Terutama itu juga terkait dengan existing bangunan yang kita terima gitu. Karena benar-benar tidak bisa 100% ideal, jadi kita coba siasati program ruangnya. Jadi untuk area mereka belajar memang kita sisihkan untuk area space yang cukup luasa untuk mereka berkegiatan atau misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu kita bikin program ruang di bagian depan saat kita masuk pertama kali, kita tempatkan memang itu tempat mereka untuk belajar atau berkegiatan. Di area lebih ke dalam lagi kita ada area yang cukup luas yang kita sebut mini galeri. Nah di area mini galeri itu pun sebenarnya space-nya cukup baik sih untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu. Gitu sih. Ada kayak satu tempat tersendiri untuk kafetarianya mungkin untuk mereka santai-santai. Sebenarnya mungkin akan jadi future development sih kayaknya. Gitu. Itu ada di lantai 3 tadi rencananya. Okay. Gitu sih. Baik. Ada nggak ya desain khusus yang dibuat oleh Alta untuk memastikan aksesibilitas dan inklusivitas bagi teman-teman di HOH? Sebenarnya gini sih, di sini kita coba bikin fasilitas untuk mereka ini tuh seperti semacam mini galeri gitu. Jadi saat mereka membuat aktivitas-aktivitas menjadi sebuah karya, itu bisa kita pamerkan dengan sebuah display yang kita buat di satu bidang dinding. Dan anak-anak itu harapannya akan menjadi merasa dihargai lah dengan karya-karyanya itu dipajang di situ. Selain itu juga kita mencoba membuat desainnya ini tuh menjadi seperti semacam open public lah, untuk misalnya seperti jadi sebuah retail atau galeri, sehingga orang juga bisa melihat langsung gitu apa yang dihasilkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus di sini. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi mungkin waktu itu idenya sih sebenarnya sederhana gitu. Jadi kita pengen orang luar juga masuk ke fasilitas ini gitu. Jadi idenya adalah kita coba menciptakan satu mini galeri yang mungkin di situ akan kita taruh untuk barang-barang hasil karya mereka yang mungkin suatu saat kita idenya sih mudah-mudahan bisa dijual ya gitu. Jadi orang luar pun juga saat misalnya lihat Instagram dan lihat karya-karya dia dan tertarik, dia bisa berinteraksi langsung di fasilitas inilah. Harapannya seperti itu supaya mereka merasa kami berada di lingkungan yang sama dengan orang-orang kebanyakan gitu sih. Rencananya gitu. Pas kamu research ketemu nggak apakah dibutuhkan adanya musik di HOH itu yang nyala terus? Sebenarnya sih waktu kita research kita nggak sejauh itu juga gitu. Jadi kita memang lebih fokusnya ke space, terus keamanan bagi mereka, terus juga ke warna. Tapi saya rasa sih sebenarnya musik itu kan bisa membuat hati jadi tenang gitu ya. Saya pikir sih mungkin ada juga ke arah sana nantinya gitu. Dan bagi Alta sendiri, apakah ada tantangan khusus dalam mendesain atau pada saat ada di lapangan tuh ada nggak yang berbeda dan ini menjadi sebuah challenge yang harus dipikirin ulang lagi nih gitu?
Mungkin tadi soal space ya, kita kan nggak bisa men-treat ini seperti project-project pada umumnya. Jadi memang risetnya itu nggak bisa sekedar membaca atau mengambil data-data yang sudah ada, itu harus kita riset ulang. Kemudian soal space juga, kita kan dihadapkan pada tempat yang sudah eksis berupa ruko gitu. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan ruangan yang ada dengan data ergonomi yang sudah kita pelajari, supaya nanti hasil desainnya itu maksimal untuk mereka beraktivitas sih. Mungkin di situ tantangannya sih, gitu. Jadi ini kamu sempat jadi harus ngulang lagi kah? Atau dari awal karena udah baca-baca, udah research, begini jadi oke, atau pas di lapangan, ternyata nggak bisa nih, harus diubah lagi gitu? Sebenarnya kalau waktu di lapangan sih selain masalah space, sebenarnya ada problem soal pencahayaan. Karena posisi tapak bangunan itu memang tidak selalu kena masuk matahari. Jadi natural light itu tidak masuk ke dalam ruangan gitu. Padahal sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus ini ada juga yang memang bermasalah di mata gitu ya. Jadi mungkin itu yang akhirnya kita tambahkan untuk membuat satu strategi pencahayaan yang baru dengan penambahan general lighting dan beberapa spot-spot yang membuat si ruangan ini tuh memang cukup secara pencahayaan sih gitu. Jadi nanti nih kalau misalnya aku udah datang lagi ke HOH yang baru, itu akan lebih kayak ambience-nya homey kah? Atau lebih kayak tempat belajar kah? Sebenarnya yang pasti tempat yang menyenangkan sih. Menyenangkan, a happy Menyenangkan, place. betul. Jadi kan bisa dibilang kamu berdua melakukan research dulu. Ada hal apa yang menarik yang kamu dapat dari hasil research itu yang bikin kamu kayak aha moment, wow gitu loh, anak-anak with special need? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih mungkin karena ada pengalaman pribadi juga gitu. Oh, oke. Jadi anakku yang nomor pertama itu sempat didiagnosa sebagai ASD. Jadi waktu kita riset, jadi kita jadi lebih banyak tahu untuk nge-treat anak seperti ini sih gitu. Sebelumnya mungkin saya ada denial lah gitu bahwa mungkin nggak kayak gitu ya gitu. Tapi ternyata waktu kita ngerjain project ini ada hal-hal yang kita jadi lebih mengerti gitu bahwa anak ASD itu dengan dia tuh melakukan hal berulang-ulang, dia tuh emosinya yang tidak stabil, kita harus nge-treatnya seperti apa gitu. Ternyata juga dari warna, dari ruang yang mereka tempati itu juga berpengaruh juga tentang psikologinya dia sih. Mungkin juga tadi ada yang lupa, kita juga memberikan satu warna kuning. Jadi dari sisi sirkulasi kita menempatkan satu warna blocking warna kuning di depan pintu masuk. Itu sifatnya untuk membuat mereka tuh lebih percaya diri, lebih merasa dia tuh berada di ruang yang sama dengan orang yang banyak gitu. Itu salah satu studi warna yang kita dapatkan juga sih gitu. Karena kan kita pengen bikin pola sirkulasinya tuh saat mereka datang, mereka untuk taruh barang dulu dan dia menghadapi si warna kuning itu supaya vibrasi tentang semangat itu juga dirasakan dia sebelum dia melakukan aktivitas. Mungkin itu sih yang menarik yang kita dapatkan gitu. Oke, kalau dari kakak? Kalau saya sih kebetulan nggak punya pengalaman sama dengan Frederick gitu, tapi memang ada pengalaman pribadi juga. Kalau saya sih lebih ke maksudnya anak-anak ini memang butuh fasilitas yang baik gitu untuk melakukan aktivitas gitu, karena saya juga ada keponakan yang memang berkebutuhan khusus, cuman lebih ke fisik gitu. Saya cuman mikir gimana waktu itu kalau misalnya tempat-tempat seperti entah itu untuk terapi mereka, beraktivitas mereka itu didesain dengan baik sehingga mereka punya semangat lebih gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya mereka mungkin akan sulit gitu ya jika melakukan itu sendiri. Tapi dengan adanya ini tuh saya rasa tadi dari segi warna itu ternyata ada warna-warna yang bisa menstimulasi semangat mereka gitu kan, atau emosi mereka. Terus udah gitu juga space yang kita layout secara sedemikian rupa tuh mungkin bisa membuat mereka berinteraksi lebih satu sama lain. Itu sih yang membuat saya tuh tertarik waktu itu sih, dan saya rasa ini project yang berbeda ya dari yang lain gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk waktunya, untuk supportnya terutama buat HOH. Dan sekarang waktunya kita review apa saja harapan kakak-kakak kita. Oke, ini aku bacain ya. Yang pertama dari Kak Frederick punya, I hope
desain fasilitas ini bisa memberikan dampak baik pada anak-anak special needs untuk mereka lebih semangat berkarya dan bangga akan dirinya. Amin ya. Dari Kak Gilang, I hope HOH dapat menginspirasi yayasan atau gerakan lain untuk memberikan fasilitas yang baik secara desain untuk kebutuhan anak-anak special needs. Amin. Boleh loh, kita memang loh menerima bantuan support dari teman-teman semua untuk kebaikan anak-anak IBK ini. So thank you so much udah join aku di episode kali ini, podcast kali ini. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Dan I'm so looking forward untuk melihat HOH yang baru. Nanti pasti kita reveal ke kamu-kamu juga hasil desainnya seperti apa by Alta Design Lab. Thank you.